Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Putri ya. Tadi ada sedikit kendala teknis ya anak-anak ya, mohon maaf. Jadi Ibu lanjutkan kembali dari awal. Oke, kita masuk ke aktivitas 1 ya. Di sini ada tampilan berupa data ya, tampilan berupa data di mana tugas kita adalah mengelompokkan data ini menjadi data yang tidak campur aduk ya. Jadi katanya bisa ditampilkan lebih rapi gitu ya. Dan kita caranya gimana? Kita klik ya di jenis jalan ini, di jenis jalannya untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenis jalannya. Caranya klik tanda panahnya ya. Kemudian pilih yang urutkan sheet A ke Z. Maka dia akan otomatis tersusun sesuai dengan jenis jalan yang ada pada data ya. Contoh, dari data yang pertama sampai data 10 ini adalah jalan kota. Dari data nomor 11 sampai nomor 21 adalah data jalan raya ya. Dan kemudian dari data yang 22 sampai 31 itu adalah jalan tol. Oke, itu untuk aktivitas yang pertama. Yang kedua, ya, kita akan menentukan kecepatan dan juga kecepatan valid dan outlier-nya. Untuk mencari kecepatan, rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Oke, di sini ada keterangannya ya. Oke, di sini. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa menghitung jarak dibagi dengan waktu, ya. Oke. Jadi seperti ini tuh. Sama dengan, nah itu dia muncul ya. Ya, sama dengan jarak dibagi dengan waktu, kemudian dibagi dengan 60. Kenapa dibagi 60? Iya, karena dia masih dalam bentuk menit. Dimana kalau bentuknya menit, kita harus ubahnya ke bentuk jam terlebih dahulu ya. Oke, setelah sudah kita masukkan rumusnya, kita tinggal klik enter ya. Klik enter, kemudian kita cari kecepatan realnya. Kita perhatikan nih kecepatannya. Apakah sesuai jika kecepatan 20 ya, 20 dengan jarak 22,5 km itu waktu tempuhnya 68 menit. Apakah cocok ya? Apakah oke ya? Apakah valid? Oh, ternyata tidak mungkin. Dengan kecepatan 20 kita bisa menempuh jarak 22,5 km dengan waktu tempuh 68 menit. Maka di sini kita ketikkan tidak ya. Kalau cocok, kalau oke, kita boleh klik ya. Tapi kalau tidak, ya klik saja tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya outlier-nya. Apa itu outlier? Outlier adalah kita memperhatikan ya. Kita memperhatikan dari keterangan di sini berikan label ya atau tidak. Dari mana Bu ambilnya pilih ya atau tidak? Dari keterangan yang ada di data pada sebelumnya. Masuk akal nggak sih kalau kamu membawa kendaraan dengan kecepatan 20 km dengan jarak 22,5 km dengan waktu tempuh 68 menit? Kan nggak masuk akal ya? Apakah nyampe kamu dengan kecepatan seperti itu? Ya tidak. Maka kamu ketikkan di sini tidak ya. Tidak. Oke, sip. Kemudian aktivitas yang ketiga selanjutnya mengelompokkan ya, mengelompokkan ya. Mengelompokkan dengan keterangan kategori jarak ya. Jaraknya ini kalau dia pendek kurang dari 10 km, kalau menengah 10 sampai 30, kalau jauh lebih dari 30 ya. Kemudian untuk kategori waktunya, kalau pagi itu dari mulai tengah malam lewat ya, jam 12 malam lewat itu sampai jam 11.59 pagi.
Itu. Tapi kalau dia sudah jam 12.00 siang sampai jam 3 itu masuk di kategori waktu siang. Kalau dia jam 3 lewat sampai jam 6 itu masuk waktu sore. Dan malamnya itu berarti jam 6 sampai jam 11.59 malam. Ya. Kemudian untuk jenis harinya Senin sampai Sabtu hari kerja, Minggu hari libur. Kemudian kita akan hitung waktu idealnya. Jadi waktu idealnya adalah sebentar ya. Waktu idealnya itu nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ya. Waktu ideal itu adalah B2 dibagi dengan K2. Itu B2. Yang B2 ini jarak dibagi dengan kecepatan ya. Kemudian jadi boleh diperhatikan ya. Ini silakan diperhatikan, rumusnya sudah ada di sini ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Kemudian dikali 60 ya, itu untuk mencari waktu idealnya. Sekarang untuk mencari sebentar, kembalikan biar tidak bingung ya. Indeks hambatan. Indeks hambatan itu adalah rumusnya J2 dibagi K2. Apa itu J2? Jadi waktu tempuh dibagi dengan kecepatan. Maka muncullah indeks hambatan ya anak-anak. Selanjutnya aktivitas 4. Aktivitas 4 adalah mencari waktu tempuh rata-rata per kilometer. Caranya gimana, Bu? Caranya tinggal ya. Nah, Terus yang kedua tuh kita lihat ya. Oke. Kita cari data dengan kategori jarak pendek ya, dengan jenis jalan kota. Kemudian kondisi lalu lintas rendah. Boleh lihat di aktivitas 3 ya. Nah, di sini ada kategori jarak pendek di sini ya. Di kolom 3 sampai kolom 10. Kemudian jalan kota ada di sini. Kemudian kondisi lalu lintas yang rendah cuma ada 2 ya di sini ya. 1 dan 2. Yang rendah ini waktu tempuhnya 15, yang rendahnya waktu tempuhnya 20. Maka caranya adalah sama dengan 15 ditambah 20 2. Nah, maka muncullah 25 menit untuk waktu tempuhnya. Setelah itu, Nah, ada Pak di sini ya, atau di bawah itu kali ya. oke, kita sampai di aktivitas 4 ya, anak-anak. Jadi, sudah Ibu Yang pertama yang di atas kayak gitu. rekam video ini supaya kalian mengetahui bagaimana cara untuk menganalisis data yang ada di aktivitas 1 dan juga aktivitas 4. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nggak ada Pak.